Okay, well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today this is our 8th meeting, pertemuan yang ke-8. Okay, in this chapter, we are going to discuss about this one, interpreting, understanding the writer's message. Jadi, in this topic, we will find out what is the message or what is the author or writers would like to convey to you. In other words, the meaning or the purpose of the writer from the text. Menentukan apa sih sebenarnya maksud dari writer, pemahaman makna dari seorang writer menulis teks itu. Nah, for the first, this one, there is connotative meaning. Ya, connotative meaning itu makna yang ada pada kata itu sebenarnya. Apakah implied meaning ataukah literal meaning? Nah, itu. Mungkin pernah dengar kita the term of denotative and connotative atau denotasi and konotasi in bahasa Indonesia. Apa sih itu denotative? Ya, sebenarnya kalau denotative itu the meaning that is stated in dictionary. Berarti makna itu makna yang apa adanya, sesuai dengan kata yang ada. Tidak ada makna lain di balik itu. Nah, for example, misalnya ada kalimat I'm hungry atau I'm hot. Nah, itu maknanya itu ya memang benar-benar mungkin itulah makna yang sebenarnya, bahwa ya memang benar-benar cuacanya atau situasinya lagi panas. But there is the term, it is connotative. Nah, connotative it's mean implied meaning or shading. Nah, itu sebenarnya makna tersembunyi di balik itu. For example, nah, biasanya ini tergantung dari situasinya juga. Misal ada kata, misalnya situasinya we are in the classroom and then the air conditioner is off, there is no fan, and misalnya I say it's hot. Nah, misalnya ini panas sekali. Nah, sementara saya ngomongnya ke seseorang atau yang ada di dalam kelas, atau there is someone next to the door. Jadi maksudnya apa sih saya ngomong I'm hot? Ya misalnya minta bukain pintu, that's it. Atau bukain jendela. Nah, itu sebenarnya konotatif, makna lain di balik itu. Nah, konotatif, there is positive or negative meaning. Maknanya ada kata yang negatif, ada yang makna yang positif. Misal kalau bahasa Indonesia ada suatu kata itu yang maknanya agak negatif tapi diganti dengan kata lain dia menjadi lebih positif. Misal kalau yang lebih kasar misal bunting. Nah, tapi kan ada kata yang lebih halus, hamil. Nah, itu lebih negatif, lebih positif. Ada lagi misalnya keluar malam, keluyuran. Nah, bahasa lebih positifnya nongkrong. Nah, sama, in English juga ada makna yang seperti itu. Jadi ada makna yang positif, ada juga makna yang negatif. Or we can say the favorable or unfavorable impression. Nah, makna yang sesuai atau makna yang kurang sesuai. Impression, ekspresi. This one you can say in English, negative moves and crowded. Crowded move, if you find out in the dictionary, move itu and crowded, yaitu move itu gerombol atau crowded. Kalau crowded itu situasi yang kayak gimana sih? Atau gerombolan. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya. Ini imply, menandakan disorderly. Ya maksudnya nggak teratur itu gerombolannya atau rombongan itu. Nah, itu maknanya it's more negative. Makna yang positif, nah ini sebenarnya teknik di dalam in writing, atau it depend on the writer comprehension. Tergantung dari kemampuan writernya.
Contoh misalnya kalau yang lebih positif congregation, kongres akan lebih positif. Atau audience or class. Jadi kelas itu, kalau kita membayangkan kelas itu adalah sekelompok orang tetapi teratur. Nah, orderly atau audience. Beda dengan crowded. Nah, tapi ada kelas juga crowded, berarti kelasnya itu udah mulai nggak teratur. Itu negatif meaningnya. And congregation, kongres, ya party, it is orderly. Group, that's it. Nah, itu makna dari connotative meaning. Nah, there is denotative and connotative. Denotatif itu makna apa adanya, or makna sebenarnya. Misalnya kalau marah cari di kamus, kalau hungry ya lapar. Nah, tapi buat konotatif ada mana lain di balik itu. Oke, I think you may try this one. Which one is more positive? For example, kalau request itu kan sama-sama ya, request and demand. Mana sih yang lebih positif? Apakah request atau demand? Nah, iya, kalau form ini hampir sama dengan formal atau informal. Nah, oke. Kalau request ke demand itu turun maknanya, berarti negatif. Kalau request itu lebih formal. Nah, beda dengan demand. Nah, demand juga meminta. Nah, tapi ini lebih negatif. Nah, sekarang cari lagi mana sih yang lebih positif. Next, overlook and neglect. Neglect, overlook, mana sih yang lebih positif? Ini dari negatif ke positif atau positif ke negatif. Nah, itu maksudnya. Cari kata yang lebih positif yang mana. Next. Glance and stare. Mana yang lebih halus? Nah, glance kah atau stare kah? Itu sama-sama melihat, tapi beda mananya. Kalau glance, kalau stare itu lebih melotot. Nah, and then or display or expose. Mana yang lebih positif? Atau garment and gown. Mana yang lebih positif? Nah, itu dia. Artificial or fake. Nah, coba cari. Ini lebih cocok misalnya nomor 1. Nah, ini nomor 2. This one number 3. And then number 4. 5. 6. 7. 8. 9. And 10. Nah ini. Next, find out. Mana yang lebih positif? Nah, request dengan demand, mana yang positif? Ini kita buang aja. Nah, itu sebenarnya. Kayak gini modelnya. Oke. Nah, request and demand, mana yang lebih positif? Demand or request? Overlook and neglect? Token and keepsake? Garment and gown? Nah, atau display and expose? Tease or ridicule? Nah, mana yang lebih positif antara kedua itu? Coba ditentukan. Next. Nah, find out positive and negative connotation. For example, nah ini ada eat. Negatifnya itu gobble, mungkin makan yang agak kelaparan itu. Nah itu. Sementara kalau positifnya apa sih? Ini lebih bagus cari sinonimnya. Nah, atau ask, meminta. Negatifnya apa? Positifnya apa? Kalau meminta itu. Nah, atau look at, mana yang positif, mana yang negatif. Nah, cari. Contoh ini misalnya, you can see this one, woman. Negatifnya apa? Woman. Negatifnya, for example, girl. Nah, positifnya, female misalnya. Apakah female apa girl yang lebih positif? Nah, itu tergantung. Kalau yang positif biasanya dia lebih formal. Nah, female biasanya lebih formal. Kalau girl agak
less formal. Nah itu. Oke, find out by yourself. You have to find out synonym, cari sinonimnya. You may search on the Google synonym of the words. Nah bisa. Cari aja sinonim Inggris. Next, this one, implied meaning. What is implied meaning? Itu it's inference. Nah, inference itu sebenarnya menarik kesimpulan. Nah, jadi apa sih makna yang sebenarnya? An inference is an educated guess or prediction about something unknown based on available facts and information. Nah, ini implied meaning, apa sih makna yang sebenarnya? Atau makna di balik kata itu? Nah, caranya ya itu adalah prediction, bisa, ataupun an educated guess. Educated guess ini berdasarkan pengalaman pendidikan kita, background kita, kira-kira maknanya ini apa? Atau based on available fact and information that we have got. Nah, inference depend on situation. Tadi, kalau ngomong sesuatu itu tergantung situasinya, maknanya apa sih sebenarnya? So, we have to find out the situation. When and where the writer write the text. Or speak ya, kalau dia speaker. Tapi kalau writer kita harus tahu where and when. Nah, di mana dan kapan itu digunakan. Atau the facts provided, fakta yang ada. Our readers knowledge, pengalaman, pengetahuan reader, and experience with the situation. Nah, kita harus baca makna apa sih tujuan reader nulis ini. Nah, ini ada beberapa cara untuk membuat implied meaning. Nah, biasanya sering you may find out in the TOEFL test, biasanya dalam short conversation itu. Nah, nanti ada dua orang ngomong, si A and si B. Nah, speakernya nanti ditanya, what is implied meaning? Nah, maknanya itu apa, maksud yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau di TOEFL itu dia nggak, it doesn't write on the text, but we have to make inference what the speaker means about the topics or the dialogue or the text. Nah, be sure you understand the literal meaning. Caranya ya, the first thing to do that you have to understand the literal meaning, makna sesuai kamusnya apa. Notice details, kalau ada detailsnya, from the beginning, the middle of the text, at the end of the text. Nah, kalau di dalam naratif, maybe you have to find out the character, sequence of event. Nah, itu semuanya diperhatikan. Add up the facts, tambahkan fakta yang ada sesuai pengalaman kita. Watch the clues, lihat petunjuk-petunjuknya yang ada. Kira-kira ini kapan sih makainya ini? Kata kunci, nah bisa itu. Kemudian be sure your inference is supportable. Pastikan inference yang kamu punya itu bisa disupport. Jadi harus sesuai. Ini masuk akal atau enggak sih kira-kira kalau ini? Buktinya apa bahwa maksud dari reader or writer write this text. Nah, itu implied meaning, makna dibalik kata-kata yang ada. Nah, itu lebih simpelnya. Next, this one, figurative language. Yang namanya figuratif, ya, what is figurative? Figurative is something the writer describes. Jadi, itu kayak memfigurkan. Nah, itu bahasa Indonesianya. Figurative language, a way to describe in imagination level, not factual or literal level. Jadi, ya biasanya ini sering pada puisi ataupun cerpen ataupun legenda or myths biasanya. Nah, biasanya pada literature works atau literature text atau novel. Nah, itu sering pakai figurative language.
Jadi writer itu menulis situasi itu dengan teks. Nah, kalau kita tidak punya daya imajinasi, nah kadang-kadang pusing. Nah, maknanya apa? Nah, it helps you visualize how something looks. Nah, bagaimana cara memvisualkan sesuatu itu, or feels, merasakan, or smells. Nah, or smell berarti mencium sesuatu, aromanya seperti apa, situasinya. Ya, misal kalimatnya Indonesia, di bawah misalnya rembulan, kemudian suasana cerah dan sebagainya. Itu membangun, kemudian ditambah dengan gonggongan serigala. Nah, sudah mulai. Nah, itu bahasa-bahasa sastra figurative language. Di situasi awan yang dingin. Nah, jadi bagaimana cara membayangkan menggunakan bahasa. Kemudian, first type of literature, especially putri. Kalau saya putri itu puisi ya, putri itu. Atau novel. Nah, use figurative language. Nah, itu ada 3 tadi. Nah, yang pertama ada connotative meaning, and then implied meaning, and then figurative meaning. Jadi kita harus membaca cara writer menulis itu. Oke, nah, write each sentence and explain in your own word what the expression means. For example, my psychology quiz was a piece of cake. Kalau literal meaningnya apa sih ini? My psychology test, tes psikologi saya itu a piece, sepotong kue. Nah, kira-kira mungkin maybe you pernah dengar? You have heard about a piece of cake, what is it? Nah, coba describe, this one, or explain in your own language. Nah, boleh ya 3 sentences or 4. What does it mean? Next, my life is junkyards of broken dreams. Hidup saya itu seperti junkyards, lapangan yang junks, terbengkalai ya, of broken dreams. Kira-kira dari kata itu apa sih? Kalau makna literalnya ya itu tadi, hidup saya seperti apa ini? Is a junkyard, hidup saya adalah lapangan yang terbengkalai dari mimpi yang hancur. Ya. Nah, tapi what is the meaning of this text? Then you took scissors and sheared my life to shreds. Life is tedious as twice told tale. And then the last, this one, a sleeping child gives me the impression of traveler in a very far country. Nah, anak kecil memberikan saya cerita traveler itu ya pengelana atau orang pengembara di dunia yang jauh. Sleeping child ya kita bayangkan itu maknanya apa sih? Anak yang kecil tidur itu ngasih kamu mimpi seorang apa ini? Traveler itu apa bahasa Indonesia ini ya? Orang yang sering jalan-jalan itu, nah ke negara yang jauh tuh. Kira-kira what is the meaning from this text? Okay, I think that is the little explanation. If you have a question, maybe you may write on the comment. Nah, write your question, and then I will give the answer about your question. Okay, thank you very much. Thank you guys. And I will post the exercise, and then you have to finish exercise 1, exercise 2, and exercise 3. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.